Istri saya beli obat sama nih, ya. Tuh, Hah? Pak. Obatnya sudah kadaluarsa. Ya, Saya Bu ini, ya, ya. saya ngelaporin Pak Rohim itu. Oh, Ibu yang ngelaporin. Ya. Ya. Jadi Ibu selama ini tahu kegiatannya Pak Rohim seperti apa? Ya biasanya di bulan Ramadan ini dia dapat bagi takjil gratis. Klien kita kali ini namanya adalah Bapak Rohim. Dia pengen mencari anaknya yang namanya Zaki Ramdhani. Udah 10 tahun nggak ada kabar sama sekali. Darah-darah. Oh gitu, dia bagi-bagi takjil gratis sendirian dia. Iya sendirian. Oh gitu, ini dia Memang dari dulu dia nggak maksudnya pernah oh gitu, dia orang kaya atau biasa aja kok bagi-bagi takjil gitu? Dia dulu memang orang kaya gitu. Nah setelah istrinya meninggal ya dari penghasilan yang lama itu, tapi dia selalu berbuat baik gitu. Oh gitu. Setiap hari dia lakukan untuk bagi-bagi makanan selama bulan puasa. Tujuannya apa? Dia minta doa restu sama orang-orang itu supaya anaknya bisa ketemu lagi sama dia. Itu ya Bu ya? Itu orangnya Bu? Yuk kita ke sana langsung yuk. Kita ketemuan sama Rini. Rini ini adalah pelapor yang selama ini ngasih tahu tim kita bahwa ada seorang bapak-bapak yang pengen mencari anaknya. Dan Rini ini ternyata adalah kawan dari Zaki. Cepet. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, sebentar. Bapak nggak apa-apa, Pak. Ah? Nggak apa-apa Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, ini kotor semua, Pak. Ah, Bangun sumpah. Abang nggak apa-apa ini ya? Sumpah kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Terus apa yang sakit Angkat Pak? jangan terlalu ke tengah, Pak. Takutnya nanti kena ini. Pintu orang buru-buru. Biarin deh, nggak apa-apa. Udah, Pak, bantu lagi. Jangan terlalu tengah. Nggak apa-apa ini Sebelah sakit sana nggak aja, Pak. apa-apa. Jangan terlalu tengah, sebelah sini aja, Pak. Mau bagi-bagiin lagi. Awalnya dia skip berapa detik. Dia skip seperti orang linglung, seperti orang bingung. Akhirnya kita pelan-pelan ingatin. Bapak tadi jatuh, keserempet sama motor. Bapak nggak apa-apa kan? Di situ dia baru bereaksi. Di situ dia bilang, iya tadi saya ditabrak motor. Saya sempat nggak sadarkan diri di situ. Pak, saya kan melaporkan keadaan Bapak sama Mas Nandala ini supaya Bapak bisa sakit. Bapak ini lagi sakit? Iya Mas. Ah, sakit apa? Cuma sedikit aja. Batuk aja. Oh gitu. Bener nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Saya nggak mau bikin palu anak. Bar ini, Mas. Biarin. Saya nggak mau ketemu Zaki. Mas saya Pak Rohim bukan mau bikin hal Bapak. Apa jadi tapi maksudnya supaya Bapak ketemu kan? Lihat anaknya pengen maju, pengen berkembang, pengen mencari usaha sendiri, pengen mencari pekerjaan sendiri, ya dikasih doa restu. Dia pergi ke Jakarta selama kurang lebih 10 tahun. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak tahu di mana tempatnya. Udah habis ya? Banyak Ya, ya. bantu saya, Bar. Ya nggak apa-apa Pak ya. Mudah-mudahan berkah Pak ya. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Ini Bapak katanya mau cari anaknya. Iya Ibu ya? Mau cari anaknya. Kenapa anaknya Pak? Udah 10 tahun dia pergi. Tinggalkan saya. Tadinya mau kerja. Kerja katanya. Di mana kerjanya? Mungkin di Jakarta, mungkin di kota nggak tahu. Di Jakarta. Nggak bilang kerja di mana? Perusahaan apa? Nggak bilang dia. Dia itu kan dulu setelah ibunya meninggal 2 bulan, dia langsung pergi. Pergi perantau, dia mau cari kerja katanya. Udah nikah belum Mas Zaki ini? Belum nikah. Oh, belum dia, nikah. belum nikah. Iya. Setelah Zaki pindah, pergi deh merantau, Oh, rumah saya jual. oh gitu. Oh, seandainya itu Zaki mau ya datang menemui Bapak, toh alamatnya sudah dikasih ke Pak RT yang lama.
Jadi dia selama ini nggak pernah nyariin Bapak? Nggak pernah. Masya Saya Allah. nggak pernah kan cari-cari Facebook, udah saya cari-cari di IG itu ketemu, udah saya DM, malah saya di blog. Oh, di blog Ibu. Loh, kenapa ya? Kok aneh banget. Terus yang ibu lihat di situ apa ibu? Dia ada kerjaannya dia di mana nggak ibu atau teman-temannya? Saya sudah sukses Pak. Zaki ini bilang nggak bekerja di mana Jakarta? Nggak bilang apa. Tinggal di mana? Nggak bilang apa. Nggak bilang apa-apa. Oh, iya. Ada temennya mungkin Pak? Dia pernah ngajarin dia kerja? Bapak nggak tahu, Bapak nggak tahu sama saya teman-temannya. Saya tahu kabar ini cuma dari ini aja. Ya Mas, Pak, Bang ini udah menjelang buka puasa, yuk kita makan. Oh iya, kita cari bukan ini. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Aku mohon padamu ya Allah, pertemukanlah aku dengan anak ya Allah. Sebagai aku hidup ya Allah, sekali saja ya Allah. Pertemukanlah ya Allah, ya Allah ya Allah. Zaki ini bilang sama bapaknya bahwa dia pamit ke Jakarta mau kerja di tempat distribusi farmasi sama temennya di situ. Oh, kantor farmasi, ada temennya nama Yoga. Iya. Gimana kalau masih Mandala, Mandala dulu aja di situ. Udah tua seorang diri. Mau tahu kan nggak Pak? Ya udah, berarti besok kita coba datang kantor farmasi Pak. Bapak siapkan diri. Ini ibunya ikut juga besok. Ya. Pas kita datang ke tempat perusahaan distribusi farmasi, kita tanya yang namanya Zaki Ramdhani, pernah nggak kerja di situ? Ya, dia pernah bekerja di perusahaan kami, Pak. Tapi ya mohon maaf, Pak Zaki ini ya saya pecat karena dia menjual barang-barang perusahaan yang tidak layak dijual. Beberapa kali distribusi barang yang dia kirimkan, yang dia lakukan itu adalah palsu. Oh, jadi dia menjual barang-barang yang tidak layak di perusahaan ini? Ya, ini barang farmasi, Pak ya. Barang ya, kalau istilah kami ya barang jual luar gitu, Pak. Ya, tanpa sepengetahuan kami dia jual, akhirnya kami lapor polisi, Pak. Penjara. Kaget di situ bapaknya, anakku di penjara, masih penjara. Kenapa bisa di penjara? Ada apa ini? Jadi dia masuk penjara Pak akhirnya? Iya, Pak. Pak Zaki ini masuk penjara, Iya. di penjara sama polisi? Gara-gara dia, saya juga hampir masuk penjara, Pak. Saya juga tidak tahu, Pak, di mana dia sekarang. Tapi Zaki di penjara Pak. saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu Zaki itu di mana sekarang. Saya tidak mau terlibat, Pak. Mau. Jangan libatkan saya, Pak. Minta tolong Pak, bantu saya Pak. Mungkin Bapak tahu
pekerjaannya sekarang di mana Pak? Di teman atau siapa gitu Pak? Di mana Pak? Sungguh, saya serius, demi Allah masih tidak tahu Pak. Tapi setahu saya, si Zaki itu punya hubungan dengan karyawati sini namanya Tia Pak. Cuman saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Mungkin si Tia itu tahu keberadaan Zaki itu di mana sekarang. Terus dia itu di mana Pak? Dia masih kerja di sini atau enggak Pak sekarang? Oh dia sekarang sudah nggak kerja sini Pak. Tapi saya dengar-dengar si Tia itu meneruskan usaha mebel bapaknya Pak di daerah Veteran Bintaro Pak. Ya tapi saya juga nggak tahu pasti bagaimana Pak. Punya perusahaan mebel itu Pak? Ya katanya sih begitu sih Pak, cuman saya nggak tahu pasti. Ya. Iya, kalau begitu kita coba ke sana aja ya. Nanti biar tim yang ngecek. Jadi mohon maaf saya nggak bisa bantu banyak Pak. Iya, makasih Terima banyak kasih Pak ya. banyak Pak ya. Iya. Terima kasih. Dan maafkan nama. Nah mungkin Tia ini tahu di mana keberadaannya Zaki. Dapat alamatnya Tia. Nah katanya Tia ini punya toko mebel katanya. Pak, misi Pak. Ya, numpang nanya ini tempat usahanya Mbak Tia bukan Pak? Mbak Tianya ada? Nggak ada, Pak. Oh nggak Baru ada. kerja. Ngobrol sama ibunya aja ya? Oh ada ibunya? Oh boleh Pak. Sampai di tempat usahanya Tia ketemu sama ibunya. Waktu kita tanya masalah Tia, ya maaf, nggak mau tanya ini ibunya Mbak Tia. Iya betul. Ya ibu bisa ngobrol sebentar ibu, ada tamu ya? Sebentar aja, boleh ibu sini ya. Jadi gini ibu, ini kita mau tanya sebenarnya Mbak Tia ini katanya satu kerjaan atau satu kantor sama Mas Zaki. Zaki Ramdhani, iya. Ini bapaknya. Jaki itu dulu pernah menghamili anak saya 8 tahun yang lalu. Ibunya Tia di situ marah-marah. Dia benci banget sama Zaki. Dia bilang Zaki itu sudah bohongin anak saya. Zaki itu sudah menjebak anak saya. Zaki itu sudah membuatkan anak saya trauma. Karena anak saya itu terus mau kabur, Pak. Dia langsung stres mengalami keguguran. Maafkan Pak saya. Bapaknya Jaki. Saya sakit hati, Pak, karena anak saya dihamili anak Bapak. Ini benar ini kejadiannya ibu. Betul. Jadi anak saya tuh nggak mau untuk menikah lagi. Dia tuh stres, dia trauma. Astagfirullahaladzim. Gimana perasaan seorang ibu? Anaknya seperti itu. Iya, ini kita baru tahu loh, Bu. Ini bapaknya nggak tahu sama sekali karena Jaki ini udah 10 tahun nggak pulang ke rumah, Ibu. Iya, 8 tahun yang lalu dia bawa kabur. Hah? Meninggalkan anak saya yang hamil, Pak. Dia nggak tanggung jawab, Ibu, berarti ini. Sampai sekarang mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita nggak tahu, Ibu. Ibu tahu di mana Jakinya? Mungkin nanti kita ketemu, kita suruh Saya tanggung nggak jawab, tahu. Ibu. Sakit hati, Pak. Saya sama anak Bapak. Jadi waktu itu dijanjin tuh dinikahin, Ibu. Dia ini dijanjin juga. Iya, tapi dia kabur begitu aja. Ngilang sampai sekarang nggak ketemu lagi mukanya. Kaburnya kenapa, Ibu? Apa emang dia nggak tanggung jawab atau emang ada masalah atau? Mana saya tahu. Dia kabur entah apa, saya nggak tahu. Jadi trauma sampai sekarang nggak mau nikah lagi. Karena dia udah mengalami keguguran tanpa ayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maafkan ya Bu ya. Anak saya Bu. Saya nggak tahu. Dia kabur. Dia kabur dia. Agak lama kemudian datang di situ seorang perempuan naik motor, ditutupin mukanya. Ibunya Tia ini langsung bilang, Tia kamu kabur, kamu pergi dari sini, jangan ke sini Tia, kamu pergi. Dia kabur. Kabur. Ini dia ibu. Tia. Ada ibu. Astagfirullahaladzim, kenapa kabur? Penasaran dong kita dong, kenapa dia kabur? Ada apa ini? Buru-buru gue minta tolong sama tim. Ayo kita kejar tim, ayo kita kejar. Kita harus dapat informasi kenapa dia kabur seperti itu. Hah? Kenapa ini? Bu. Ayo. Ayo Pak. Kenapa? Ya itu kan disuruh sama ibunya Pak. Tadi ibunya langsung musik, udah pergi aja, pergi. Ini mungkin ibunya takut Pak kalau misalnya kita datang tuh bakal
mempengaruhi lagi. Jaki keterlaluan bener-bener, ya Allah, ya Allah. Diam. Turun. Kenapa nih, Bang? Turun. Mbaknya kenapa kabur, ha? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Mbak kenapa kabur? Kita kan cuma nanya. Kamu ngapain ngikutin aku? Enggak, Mbak, saya mau tanya. Ini Mbak Tia kan? Mbak kenapa ditutup itunya? Mbak kenapa tutup? Ya, kenapa? Ya. Kenapa sih ngikutin aku? Mbak kenapa tutup? Boleh ini tuh. Kenapa tutup? Mbak, tolong dong, Mbak. Ngapain Tolong. ada kamera segala ngapain? Mbak, Ngapain? enggak, saya mau tanya tentang Zaki. Mau tanya tentang Zaki, boleh nggak? Ayo Mbak, Mbak ini saya mau ngomong sama Mbak ini. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau dengar nama Zaki. Mbak sebentar, Mbak. Mbak sebentar, Mbak. Mbak sebentar, Mbak sebentar. Mbak, Zaki di mana, Mbak? Aku nggak tahu yang namanya Zaki. Mbak sebentar. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau. Mbak, ini bapaknya, Mbak. Mbak, bapaknya mau minta maaf ini kalau emang bapaknya kalau Mas Zaki punya salah, bapaknya mau minta maaf ini. Mbak Tia, Mbak, tolong, Mbak. saya bapaknya Jaki, Mbak Tia. Ya Allah. Mas sebentar, Mas. Sebentar. Mbak, sebentar, Mbak. Tolong, Mbak. Mbaknya kenapa? Kenapa, Mbak? Itu laki-laki nggak tanggung jawab ya. Dia udah dikecewain di sini. Marah, dia jengkel, dia dikecewain sama Zaki. Nanti kalau kita ketemu sama Zaki, saya suruh dia tanggung jawab. Atau bagaimana? Tolong kasih tahu, Mbak. Ini bapaknya nyariin, kasihan, Mbak. Dari 10 tahun, Mbak. Kalau- Mbak Tia ya. Kalau Zaki harus tanggung jawab, nanti kalau kita ketemu, kita suruh tanggung jawab, Mbak. Iya kan, Pak? Suruh tanggung jawab, Mbak. Siapa? Kamu temennya Zaki ya? Hah? Kamu temennya Zaki? Kamu mau ngacurin aku lagi? Hah? Kamu mau ngacurin aku Mbak, sama aku Mbak. lagi? Sabar dulu. Saya bukan temennya Zaki. Saya cuma nolongin. Mbak, Hidup aku lagi seperti Zaki kan? Mbak, saya cuma mau nolongin bapaknya, Mbak. Saya ini cuma bantuin bapaknya mau cari Zaki, Mbak. Ini orang tuanya Zaki. Nanti kalau ketemu Jaki, Jaki suruh tanggung jawab. Bapak juga mau minta maaf kalau Zaki punya salah, Mbak. Minta maaf, Bapak juga mau minta maaf, Bapak minta maaf, Mbak. Bapak lihat baiknya orang tuanya Zaki dan Bapak ini nggak tahu apa-apa, Mbak. Bener-bener nggak tahu. Zaki nggak ngabarin sama sekali sampai sekarang, Mbak. Bapak nggak tahu Zaki di mana. Atau mungkin ada kawannya yang Mbak kenal sama Zaki, Mbak. Tinggal di mana, Mbak, dia? Dulu. Iya, tinggal di mana dia dulu? Dulu dia bekerja sama Anto. Dia pernah bekerja sama Mbak. Dia buka toko di daerah Lewinangkong. Dapat informasi buka usaha sama Anton di daerah Jakarta Pusat tiba-tiba. Jadi Mbak ini maunya gimana? Mbak tetap pengen Mas Zaki tanggung jawab sama Mbak. Kalau mau tanggung jawab nanti kita sampaikan, Mbak. Atau Mbak udah nggak mau sama Zaki? Lagi-lagi itu semuanya sama aja. Bapak sama tembak Asal- aja. Apa? Bapak nggak apa-apa, Pak. Dari tempatnya Tia tadi dapat informasi Anton. Anton ini buka usaha bareng sama Zaki. Toko obat katanya. Kita akhirnya menuju ke sana. Udah Pak sabar Pak ya. Dia sakit hati karena dikecewain Pak. Malum Pak. Ya sabar Pak ya. Kelakuan anak saya begitu ya, Mas. Ya Allah, Iya. ya Allah. Makanya Kak, sabar Pak ya. Padahal ini kan dia benar-benar saya enggak. Ya Allah. Ya mungkin dia terpengaruh sama kawan-kawannya Pak jadi seperti ini Pak. Ayo kita masuk Pak, yuk. Di sini banyak debu Pak. Ya. Ya, ini sekarang kita akan lanjut pencarian lagi. Ya Pak, terakhir kan kita dapat kabar dari Ita ya. Dia. Dia. Itu apa Pak terakhir kabarnya?
Kabarnya katanya di sini ketemu punya temannya namanya Anto. Ada Anto ya. Jadi pernah usaha bareng-bareng Mas Zaki ini sama Anto ya. Iya. Kita coba tanya di sini ya, yuk. Mudah-mudahan ada di sini ya. Pas kita sampai tempat usahanya Anton, kita lihat di situ ada seorang bapak-bapak nggak terima sama Anton. Ya sabar dulu, jangan marah-marah, ini bulan puasa. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, sudah Pak. Pak, kejar. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, kenapa, Pak, kejar, Pak. Kejar, Pak. Tolong kejar, Pak, itu, Pak. Gue kejar di situ yang namanya Anton, gue kejar, gue samperin dia di situ. Gue bilang, lu harus tanggung jawab. Yang mana, Pak? Ini, Pak, depan ada apa, Pak? Dia maling atau gimana, Pak? Kejar, Pak. Dia lari kenceng-kencengnya, kita kejar di situ naik motor sampai akhirnya dia kecebak di sebuah rumah. Ayo lo turun lo. Lo mau kemana? Turun. Lo harus tanggung jawab ya. Bini gue itu hampir mati. Hah? Gara-gara minum obat yang dari obat kadaluarsa. Gua kagak tahu itu. Gua tuntut. Lo jangan sembarangan nuntut, lo juga bisa gua tuntut. Mas, sabar dulu. Mas, sabar dulu. Mas lari itu nggak nyelesaikan masalah, malah Mas dianggap salah malah. Gitu loh, saya pikir Mas ini maling atau apa. Ini ternyata kan masalah komplain obat. Coba Mas jelasin dulu dong. Bener nggak Mas jualan obat seperti itu? Hah? Nggak tahu, buat saya Nah, ini. kenapa harus kabur coba? Jadi bapak yang istrinya minum obat expired ini marah dia sama Anton. Anton diajak kantor polisi dituntut sama bapaknya ini. Bapak komplain ya. Gara-gara kenapa, Pak? Istri saya beli obat sama nih, ya. Tuh, Hah? Pak. Obatnya sudah kadaluarsa. Benar, Pak. Sama aja ngebunuh orang kan? Coba saya lihat. Ini obat. Pak, ini expired tuh, Pak. Nih. Tuh, expirednya nih, Pak nih. Nah, kan banyak, saya juga nggak tiap hari ngecek obat kayak gitu. Kan banyak obat di apotek itu. Tapi Bapak udah jual obat ini. Nggak boleh Pak kayak gini. Bapak ada ini ya, kwitansinya ada. Oh, ada, akuntansi ada. Bapak nggak bisa begini, Pak. Ini salah. Bapak harus cek lagi nih. Bapak ngambil barangnya dari mana? Harus dicek, Pak. Mungkin Bapak ini nggak tahu, Pak. Tapi mungkin Bapak harus cek ulang. Iya, Harus tanggung ini jawab produksinya. Nggak bisa begitu aja, harus tanggung jawab dia. Hah? Udah. Gua bawa ke kantor polisi aja. Pak, sabar dulu. Ini Pak siapa namanya? Pak, sabar dulu, Pak. Pak, sabar namanya. Ini Pak, Anton. Sebentar, ini sebentar, Pak, sebentar. Saya minta tolong sebentar aja. Ini Pak Anto temannya Zaki bukan? Hah? Nah, Zaki Ramdhani. Iya. Terus giginya di mana, Pak? Nggak tahu saya jakinya kemana. Bapak jangan bohong loh, Pak. Tolong Pak, di mana, Pak? Nggak tahu saya. Kan Bapak temenan, udah usaha sama-sama. Ya, Hah? Bahkan buka modal usaha. Bapak kan buka modal usaha sama-sama. Nggak tahu saya. Pak, Pak dulu ya. Pak, sebentar, Pak. Ini Bapak mau bawa kemana? Kantor polisi? Kantor polisi, Pak. Hah? Gara-gara pulang dia, Pak. Hah? Udah. Ini selesaikan. Ini mau diselesaikan di mana ini? Mau damai atau kantor polisi ini? Pak, sampai kantor polisi aja. Ini saya mau ngap-ngapan loh. Udah mau mati loh ini saya. Akhirnya Bapak itu ya mengajak Anton ini ke polsek terdekat. Ya, ikutin, langsung ikutin yuk. Ikutin, Bang. Enggak, ini Anton. Oh itu Anton, oh bener tadi katanya punya. Ya ini Anton yang temennya si Zaki. Dia kenapa kabur, kenapa mereka berantem? Hah? Nggak tahu ini masalah lain, ini masalah beda, masalah obat. Katanya obatnya dia jual obat expired. Ini mau kemana, Bang? Dia mau kantor polisi. Kita ikutin aja. Ya, karena ini ada masalah obat expired dijual sama dia. Mungkin ada hubungannya sama Zaki, Pak. Yuk. Ya, bawa duluan ya, Pak. Wasas. Ya, ikutin yuk. Ya, ikutin yuk, ayo, Bang. Ya Allah, gimana ya nasib saya, Mas? Udah ngambilin, udah jual obat yang expired.
Padahal saya yang didik anak itu. Dari kecil sampai dia kuliah. Dia penurut. Pak, ini kalau kemungkinan untuk obat ini saya masih belum tahu. Karena itu kan masih tujuan dari Anton. Hanya Anton ini nggak tahu apa-apa masalah obat. Mungkin temennya satu lagi namanya Zaki. Tapi bapak ini nggak terima, makanya dibawa kantor polisi. Kita masih harus cross-check lagi, Pak. Ya. Cuman kalau yang Tia itu, ada kemungkinan mungkin betul. Karena Tia sendiri kan bicara sama bapak kan kemarin kan. Mudah-mudahan dapat kabar baik dari Anto ya. Ayo udah keluar tuh dia, Pak. Kita samperin Anton dan tanya, di mana Zaki? Tapi apa yang terjadi? Anton ini marah-marah, dia bilang saya nggak tahu di mana Zaki dan saya nggak peduli sama dia. Bapak kan temennya Mas Zaki kan? Iya, emang dulu. Ya, Mama dulu tadi bilang tadi masih temenan. Sekarang gimana bilang? 1 tahun yang lalu. Gara-gara anaknya bapak ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan main dorong-dorong dulu dong, Mas. Ya gara-gara anaknya bapak ini. Saya jadi nak kantor polisi. Ini belum lagi masalah obat yang sengaja dikorupsi sama dia, distribusi obatnya. Expirednya, mau obat-obatnya udah expired dipakai lagi sama dia, ini kan kurang ajar ini. Bapak kan itu sabar, masa Mas nggak tahu kalau produknya seperti itu? Harusnya tahu juga dong. Ya, saya nggak tahu karena dia itu awal mulanya itu kerja di farmasi. Nah, kerja di farmasi itu dia nyelundupin barang yang dari perusahaannya itu. Dijual keluar. Dan barang itu aku nggak tahu kalau itu udah kadaluarsa. Ini nggak bohong Mas, bener? Ya benar. Ini kan bulan puasa, ngapain saya bohong Mas. Tapi setelah itu dia itu menikah sama cewek dan cewek itu pun mantan pacar saya. Jadi direbut sama Zaki. Zaki udah menikah. Mas jangan fitnah loh ini. Iya benar. Dia nikahnya kapan sih? 7 tahun yang lalu Mas. 7 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim, udah lama berarti. Sama. Di mana Zaki sekarang? Dia itu sekarang dapat istrinya itu namanya Kikan, pemilik showroom mobil di Radio Dalam. Dapat informasi dari Anton, katanya Zaki ini punya showroom mobil di Radio Dalam. Mobilnya namanya apa? Showroom mobil Kikan gitu. Showroom mobil Kikan? Di Radio Dalam. Ya udah kalau gitu kita coba cek aja ke Radio Dalam ya. Iya Pak, makasih banyak Makasih, ya. Pak. Makasih banyak ya. Iya. Saya minta maaf ya. Iya. Iya, kita langsung aja ke sana. Pas sampai tempat showroom mobil itu, di situ ada penjaganya. Kita nanya, bener nggak ini rumahnya Kikan? Ini showroom mobil Kikan juga. Dia punya Kikan, kalian kan? Ada nggak Kikannya? Ada di dalam. Oh, ada. Bisa ketemu? Dipanggil yang namanya Mbak Kikan ini. Pas dia ketemu sama yang namanya Kikan, langsung di situ Pak Rohim gua ajak untuk ngejelasin. Terima Mbak. Maaf, ini Mbak Kikan, istrinya Mas Zaki, Ramdan. Untuk memastikan lagi, gue tunjukin fotonya ke Mbak Kikan. Kita tunjukin fotonya Mas Zaki, yang sama bapaknya. Kaget dia di situ. Sama Zaki ya, Mbak? Nggak ada di sini, ada di rumah. Oh, bukan di sini saya. Mbak, ini bapaknya Mas Zaki.
Zaki bapak kandungnya, Mbak. Ini ada fotonya, Mas. Zaki. Sekarang ini foto keluarganya, coba lihat. Jadi Zaki fotonya lalu waktu dia masih umur 18 tahun dulu SMA-nya, Mbak. Ini Mbak, ini bapaknya. Ini Aku masih bilang bukan sih, Mbak. Bukan Mas, bukan dia. Saya nggak kenal sama dia siapa. Mbak, emang posisinya Bang Zaki tuh nggak pernah ngabarin Bapak ini selama 10 tahun. Mas siapa? Ya saya dari Antv, Mbak. Saya datang ke sini buat bantuin Bapak Tapi ini saya ketemu nggak kenal Zaki. sama bapak ini. Waktu saya nikah itu bukan ini yang datang ke pernikahan saya, bukan bapak ini, saya nggak kenal. Awalnya dia nggak percaya Pak Rokim ini adalah bapaknya Mas Zaki. Waktu kita tunjukin foto-foto itu, dia kaget dan heran. Disitulah kemudian Mbak Kikan baru sadar bahwa waktu pernikahan dia cuma dikenalin sekali sama bapaknya. Abis gitu sampai sekarang nggak tahu bapaknya di mana. Siapa bapaknya? Bapaknya bukan bapak yang sebenarnya, Mbak. Berarti Mbak selama ini yang dibohongin, Mbak. Ini bener ini. Mbak, saya nggak Ini bohong, ayah Mbak. kandungnya, Mbak. Pantesan ya. Saya udah nggak ketemu lagi sama dengan bapak. Baru dia percaya di situ, dia nangis, dia syok di situ. Dia minta maaf sama Pak Rokim, dia cium tangannya Pak Rokim dan dia bilang maafkan saya Pak, maafkan saya. Ayo Mbak, tolong Mbak kita ketemu sama Mas Zaki supaya Mas Zaki ngejelasin semuanya. Dia aja ini ketemuan sama Mas Zaki, Pak Rokim ini. Selama ini saya itu dibohongin. Iya. Ya iya Mbak, ini Iya, ini jelas bapaknya, Mbak. Dan bapaknya selama ini... Jadi bapak itu mertua saya. Bapak serius mertua saya? Ya Allah, Serius, Mbak, kita nggak mungkin bohong dong, Mbak. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, kenapa Mas Zaki nggak bilang sama siapa? saya ya Pak ya. Kita pulang ke rumah ya Pak. memohon dalam doa. Sampai akhirnya sampai di rumahnya. Dia bergegas, dia jengkel masuk ke rumahnya, dipanggil suaminya ini. Ini siapa? Ini siapa? Coba pandangin di bapak ini siapa, Mas? Zaki begitu ketemu bapaknya, dia skip di situ. Dia diem, dia bingung, dia panik. Kasihan Pak Rokim ini sakit Pak. Iya Bapak ini siapa? Astagfirullah. Pak kamu dari mana deh? Kamu kan tahu. Bapak saya itu ada di Lampung. Mas, Oh no. Udah mas, gak usah bohong. Astagfirullahaladzim, Mas. Gak usah bohong, terus terang aja apa adanya. Ini orang tua yang membesarkan kamu, merawat kamu. Gak mungkin kamu gak inget mas. Udah deh, udah. Jadi kamu pergi semua. Pergi! Mas sadar dong, Mas. Apa? Ya tapi aku gak tahu di siapa. Ya Allah, Mas. Kita ini udah jelas-jelas Mas sadar, Mas. semuanya mas. Bukti apa? Bukti apa? Ada Saya semua. nggak mau tahu. Mas, semuanya ada Bapak saya di dokumen-dokumen. Lampung, tahu nggak? Mas, ini lihat dong Kenapa kamu bapaknya, dengan Mas. bapaknya seperti ini ya? Astagfirullahaladzim. Jangan bawa kita punya kakaknya, kita punya akte lahir mas. Kita punya fotonya juga. Mas, gak mungkin banyak orang ini bohong, Mas. Coba, Mas. Kasih kesempatan Bapak, Mas. Bukan, ini bukan bapak.
Bapak tak sakit hati. Kamu nggak mengakui Bapak sebagai ayah kamu. Bapak tidak kecewa dengan istri kamu. Bapak tidak dikasih tahu. Bapak tidak kecewa. Bapak sayang kamu. Ya Allah, ya Allah. Bapak ini lagi sakit lagi. Lagi pula Bapak kesini nih nggak mau nyusahin kamu. Bapak tidak minta apa-apa. Perjuangan yang berat sekali buat seorang bapak. Dia berusaha mati-matian demi anaknya. Dia korbankan waktunya, dia korbankan kesehatannya demi siapa? Demi anaknya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya malah menjauhkan dia. Anaknya malah berusaha untuk jauh dari dia. Berusaha untuk nggak kenal dia. Naudzubillah min dzalik. Bapak hanya ingin menyampaikan amanah. Jadi, coba Mas, ada map yang di mobil saya taruh Mas. Ini, cek. Selagi ada ibumu dulu, Bapak menabung. Ini amanah dari ibu kamu. Begitu baca semua data itu, dia shock, dia kaget, dia nangis di situ. Mungkin Bapak gak lama lagi yakin. Ya Allah, ya Allah. Bapak mau pamit ya, Jack, ya? Ya Allah. Biar Bapak hidup sendiri, ya. Bisa. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Ya Allah, ya Allah. Minta maaf. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku telah bertemukan dengan anakku ya Allah. Masih hidup, tolong Bapak, rumah sakit. Ayo kita bawa rumah sakit, Bapak, jelasin bapaknya. Ayo tunggu, Pak. Ayo, Bapak. Aku tiada berdaya. Bagaimanapun juga, anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu harus kita jaga, kita rawat, kita berikan kasih sayang sebaik-baiknya. Jangan sampai anak ini tumbuh besar kemudian melawan kita. Jangan. Apa yang kita tanam, kita akan menuai hasilnya. Kalau kita menanam kebaikan, Allah pasti akan berikan kepada kita hasilnya. Tapi kalau kita menanam keburukan, terutama dalam diri anak kita akan tambah liar, tambah nakal, dan bahkan nggak tahu diri terhadap siapa kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.